Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, bagus. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita berdoa, ya, berdoa dengan membaca salah satu surah pendek, yaitu suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Sekarang Ibu absen. Kira-kira pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, oke, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, kita melihat judul materi kita pada hari ini adalah iman kepada malaikat. Kira-kira siapa di antara kalian yang mau bertanya, yang sudah mengerti, sudah paham dan namanya malaikat? Oke, ya, bagus. Baik, sudah ada gambaran dari temannya tadi tentang iman kepada malaikat. Sekarang Ibu akan tunjukkan KD kita pada hari ini. Yang pertama, ya, kompetensi dasar yang ada. Yang pertama, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita melihat KD-nya, maka anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti nanti kegiatan pembelajaran, peserta didik harus bisa, ya, pertama menerangkan pengertian kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan dalil naqli dan akli tentang iman kepada malaikat. Kemudian peserta didik bisa menerangkan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya dengan benar. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Quran ya, tentang iman kepada malaikat. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Ya, itu salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikatnya di sisinya mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Dan tiada pula merasa letih. Nah, itu adalah salah satu ayat Al-Quran tentang iman kepada malaikat. Oke, perhatikan ya, sebelum ke materi lebih lanjut lagi, di sini ada nanti Ibu akan memberikan contoh gambar seperti ini. Ada gambar, kemudian nanti ada video, kemudian nanti kita bentuk kelompok ya. Kemudian kita diskusikan apa yang ada di gambar itu dan apa yang ada di video nanti. Nah, itu tahapannya ya, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini Ibu tayangkan gambar ya. Ini media yang kita pakai ini. Ini Ibu sudah siapkan laptopnya sudah ada, layar fokus juga ada. Jadi nanti kalian bisa menonton video tentang malaikat. Nah, ini gambar pertama. Silakan dilihat ya, diamati. Berikutnya ada gambar kedua tentang pembelajaran di kelas. Kemudian gambar berikutnya ada cahaya yang menunjukkan penciptaan malaikat. Dan berikutnya adalah gambar. Nah, keempat gambar ini nanti kita diskusikan ya. Kita amati, kalian nanti amati seperti apa dan apa hubungannya dengan para malaikat-malaikat. Nah, selanjutnya kita akan melihat salah satu video. Silahkan ditonton dulu. Kak, aku mau yang ini. Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Aman.
ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Hah? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan pada aku dong. Boleh? Dengarkan baik-baik ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat, Ridwan. Jibril penyampai wahyu, Mikail penyebar rizki, Israfil tiup trompet kiamat. Israel menyambut nyawa, malaikat Munkar, Nakir bertanya dalam kubur, bertanya dalam kubur. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat, Ridwan. Malaikat Raqib, Atid mencatat semua amal dilakukan manusia. Maling penjaga neraka, Ridwan penjaga surga, semua malaikat Allah, semua malaikat Allah. Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Ah. 1, 2, 3, 30. Ya, oke. Itu tadi video. Nah, video tadi sudah menunjukkan bahwa di situ ada malaikat-malaikat. Dan salah satu perbuatan anak adalah tentang kejujuran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kira-kira siapa yang mau bertanya setelah melihat video ini? Oke, ya silakan. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Nanti ada di materi berikutnya Ibu akan menyampaikannya bahwa 10 malaikat itu dengan tugas-tugasnya, kemudian siapa sih malaikat itu ya? Kita lihat lagi. Nah, di sini ada salah satu surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Di sini ada malaikat bertanya ya. Tahukah kalian bahwa malaikat itu pernah bertanya kepada Allah ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Kemudian Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu sudah ada sebelum diciptakannya manusia. Nah, siapa sih itu malaikat? Nah, malaikat secara bahasa artinya adalah kekuatan. Asal kata malaikat adalah ya dari bahasa Arab yaitu malaikat atau malak. Malaikat secara istilah artinya adalah hamba Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, dan sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi malaikat itu malaikat goib ya. Makanya nggak bisa dilihat, ya diciptakan dari cahaya. Nah ini ada 10
nama-nama malaikat. Silakan. Ya, ke-10 nama malaikat ini ada Ibu tampilkan seperti ini supaya lebih mudah nanti kalian menghafalnya, lebih mudah kalian mengetahui tugas-tugas daripada 10 malaikat. Di sini Ibu lihat tayangkan hanya ada 10 malaikat dan memang dalam ajaran agama Islam kita hanya wajib meyakini 10 nama malaikat meskipun beribu-ribu malaikat yang Allah ciptakan. Yang pertama namanya malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Terus yang kedua ada namanya malaikat Mikail. Mikail tugasnya adalah memberi rezeki kepada umat manusia. Contohnya diturunkannya air hujan. Ya, oke. Nah, lanjut. Ada namanya malaikat Israfil. Ya, itu adalah malaikat yang meniup trompet nanti. Ya, jadi kerjanya malaikat Israfil sampai hari ini belum ya, karena kalau sudah ditiup berarti kiamatlah dunia ini. Ya, tiupan pertama membuat manusia panik, tiupan kedua membuat manusia mati, tiupan ketiga membangkitkan lagi manusia dari alam kubur. Nah, itu. Berikutnya ada namanya malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang sangat ditakuti. Kenapa? Karena tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Oke, kita lanjut. Ada malaikat mungkar, bertanya di alam kubur. Kemudian lanjut ya, kita lanjutkan dulu. Ada malaikat nakir, tugasnya juga menyiksa di alam kubur. Ya nggak apa-apa, kita lanjut terus. Nanti di ujung kita akan membahas kembali karena kita mau diskusi ya. Berikutnya malaikat rakib, bertugas mencatat amal baik manusia. Lanjut, ada atid. Ya, tugasnya adalah mencatat segala keburukan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Oke, kemudian ada malaikat yang paling selalu tersenyum gitu ya. Kenapa? Karena malaikat ini menunggu pintu surga. Terakhir, ada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Ya, malaikat yang sangat serem ya, selalu tidak pernah senyum menunggu umat Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan kita nggak ada yang ke neraka jahanam. Oke, sekarang itulah nama-nama malaikat. Maka kelompok yang sudah Ibu bentuk, kita buat konsep apa yang kita tayangkan tadi, mulai dari gambar maupun video, kalian buat sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti kita bertukar informasi apa yang kelompok pertama, 2 dan 3 konsepnya nanti ditayangkan atau ditampilkan, nanti teman-temannya nanti bisa juga memberikan konsep juga. Nah, kesimpulannya atau rangkuman materi kita pada hari ini adalah beriman kepada malaikat berarti percaya bahwa dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan Allah yang menciptakan. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak menentang perintahnya. Juga tidak berjenis kelamin. Ya, nanti pada pembelajaran nanti kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Nanti di situ Ibu akan menjelaskan sifat-sifat malaikat. Karena waktu kita terbatas, ya nak ya. Jadi untuk pelajaran pada hari ini, gimana perasaan kalian? Senang tidak? Iya, senang ya, karena sudah bisa mengetahui 10 nama malaikat. Nah, insya Allah minggu depan kita atau kalian nanti akan berikan informasi baik kepada temannya maupun kepada Ibu tentang contoh-contoh di luar sana yang menunjukkan iman kepada malaikat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat Ibu, buat kalian semua. Ya, nanti diterapkan bagaimana sifat malaikat itu bisa juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kelompoknya tadi yang bagus, nanti Ibu kasih hadiah ya. Setelah tampil, Ibu akan kasih hadiah. Dan baik, barangkali cukup sampai di sini pembelajaran Ibu pada hari ini. Kita jangan lupa
tutup dengan membaca doa. Alhamdulillah. Baik, materi pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.